Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi pembelajaran matematika mengenai FPB dan KPK. Jadi, di sini perbedaannya dalam membagi dan dibagi. Teman, di sini ada juga loh hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengerjakan FPB dan KPK. Apa saja sih? Yaitu yang pertama ada bilangan genap. Bilangan genap itu yang mana? Yang terdiri dari 2, 4, 6, dan 8. Dan pasti bisa dibagi dengan angka 2. Kemudian ada bilangan ganjil yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan seterusnya yang pasti bisa dibagi oleh angka 3, 5, 7, dan 9. Kemudian ada juga sih bilangan prima, itu angka bilangan yang gimana? Angka prima yaitu angka yang dapat dibagi oleh angka itu sendiri dan angka 1. Kemudian di sini juga ada rumus FPB dan KPK. Nah, rumus FPB yang KPK, kalau FPB itu pembagian dengan pohon faktor, menentukan nilai faktorisasinya, faktor yang punya teman diambil dari nilai yang terkecil, kemudian faktor yang tidak punya teman tidak dikalikan. Sedangkan KPK, pembagian dengan pohon faktor, menentukan nilai faktorisasinya. Faktor yang punya teman diambil nilai terbesar, dan faktor yang tidak punya teman dikalikan. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau tadi FEB, faktor yang punya teman diambil nilai terkecil, sedangkan kalau KPK, faktor yang punya teman diambil nilai yang terbesar. FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB tadi pasti bisa membagi soal. Dan 25. Yang pertama menggunakan tabel. Ini dapat kita ketahui kalau 10 itu angka satuannya adalah 0. Sedangkan 15 angka satuannya adalah 5. Kemudian 25 satuannya adalah 5. Sesuai dengan kepanjangannya tadi, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Maka kita ambil pembaginya dari satuan bilangan yang besar. Apa bilangan yang besar? Di sini ada bilangan berangka 5. Kita tulis di sini pembaginya adalah 5. Kemudian 10 dibagi 5 itu berapa? 10 dibagi 5 itu 2. 15 dibagi 5 itu 3. Dan 25 dibagi 5 itu adalah 5. FPB ada 5. Karena apa? Karena 5 adalah pembagi dari semua yang ada di soal. Yang kedua menggunakan pohon faktor. Kita buat seperti pohon seperti ini. Kemudian angka 15 kita buat lagi. Kemudian angka 25. Nah, faktor dari 10 itu berapa? 2 dan 5. Kemudian faktor dari 15 itu berapa? 3 dan 5. 25 itu 5 dan 5. Nah, sudah ketemu kan faktor-faktor di setiap angka yang ada di soal. Nah, ingat ya, kalau FPB itu faktor yang punya teman dengan nilai terkecil. Kita lihat, di sini ada angka 2, nilainya kecil. Punya teman enggak? Enggak. Kemudian di sini ada angka 3, nilainya kecil. Punya teman enggak? Enggak juga. Kemudian ada angka 5. 5 itu termasuk dalam prima enggak? Iya. Nah, 5 itu ada temennya enggak? Ada. Nah, di sini ada angka 5. Berarti FPB dari bilangan 10, 15, dan 25 itu adalah 5. Di sini, untuk soal cerita, ketika ditanyakan bungkus, orang yang diundang jelas itu mencari FPB-nya. Namun, ketika ditanya isi di dalamnya, maka angka pada soal dibagi dengan FPB-nya.
masuk ke dalam KPK. Perbedaan antara KPK dan FPB itu kalau FPB hanya pembagi kedua soal yang termasuk dalam FPB, sedangkan KPK yaitu pembagi kedua soal dan pembagi salah satu soal itu bisa dicantumkan semua, maka itulah hasil dari KPK. Kemudian dalam soal cerita mengenai tanggal bulan, rumus KPK yaitu nilai pencarian KPK baik menggunakan tabel maupun pound faktor, kemudian ditambahkan dengan tanggal yang ada di soal. Misalnya di soal ada pertemuan pertama mereka berangkat bersama-sama untuk memasukkan barang itu pada tanggal 17 Mei. Kemudian tanggal tersebutlah yang ditulis sebagai penambah dari nilai KPK. Setelah ditambahkan, maka ketemu hasilnya dan dikurangkan jumlah hari dalam bulan soal. Maksud jumlah hari dalam soal yaitu dalam satu bulan di dalam soal. Tadi kan di bulan Mei, maka di bulan Mei itu ada berapa hari? Nah, jumlah hari yang dimaksud adalah jumlah hari yang ada di soal di bulan Mei itu. Nah, jika hasil pengurangan antara nilai KPK ditambah tanggal soal kemudian dikurang hari dan ketemu hasilnya itu lebih dari 31, maka hasilnya dikurangi bulan berikutnya. Misalnya yang tadi kan bulan Mei di soal, setelah bulan Mei bulan apa? Mei adalah Juni. Di Juni ada berapa hari? Nah, di hari itu kemudian menjadi pengurang. Bulan Juni menjadi pengurang hasil dari pencarian tadi. Ketika di bulan Juni masih lebih dari 31 hari, maka dikurang dengan bulan berikutnya yaitu bulan Juli. Tetapi jika kurang dari 31 hari, maka itulah hasilnya dan bulan pertemuan berikutnya.